Salve saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu dalam renungan harian Katolik tanggal 31 Januari 2024. Renungan bagi kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita telah memasuki tahun 2024. Artinya telah berjalan 2000 tahun lebih sejak Yesus lahir hingga saat ini, dan hampir 2000 tahun sejak Yesus berkarya yang diperkirakan pada usia 30-an hingga pada hari ini. Tapi ada satu kesamaan yang tidak berubah sejak masa Yesus hingga saat ini. Di manakah hal yang tidak berubah itu? Sifat manusia yang menilai sesuai dengan predikat. Mengapa saya katakan menilai sesuai dengan predikat tidak berubah sejak zaman Yesus hingga zaman sekarang? Pada masa Yesus, dalam Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6, Yesus mengajar di bait suci. Saat ia mengajar, ia juga melakukan mukjizat. Melihat kuasa Yesus dalam mengajar dan membuat mukjizat, orang kagum, orang terkesima. Bagaimana ia bisa melakukan itu? Akhirnya mereka pun mencari dan mencari siapa Yesus ini. Yesus yang begitu memberikan pengajaran yang sangat baik dan membuat mukjizat di tempat asalnya di Nazaret. Akhirnya diketahui oleh orang-orang saat itu bahwa Yesus adalah seorang anak tukang kayu, putra dari Maria. Dan mereka pun mengenal saudara-saudara Yesus. Akhirnya setelah pengetahuan siapa Yesus, yang ternyata hanya anak dari keluarga tukang kayu yang tidak populer, bukan anak seorang pejabat, bukan anak seorang ahli-ahli Taurat, masyarakat yang tadinya terkesima dengan pengajaran Yesus, yang tadinya kagum dengan mukjizat yang diajarkan Yesus, akhirnya menolak Yesus. Begitu juga dengan kita saat ini. Sepintar-pintarnya orang, sebijak-bijaknya orang yang ada di sekitar kita, tanpa predikat, kita acap menolak bila ia tampil di tengah-tengah kita. Kita menolak bila ia memberi pengajaran atau presentasi tentang apa yang ia ketahui. Karena ia tidak punya predikat. Mungkin dia bukan seorang sarjana, bukan dari seorang pejabat. Kita menolaknya. Inilah yang saya katakan, 2000-an tahun sifat manusia masih sama. Bagaimana orang di masa Yesus, di kampung halaman Yesus, menolak Yesus bukan karena ketidakmampuan, tapi karena mereka tahu Yesus dari keluarga yang biasa-biasa saja. Begitu juga kita kerap menolak saudara-saudari kita bila kita tahu dia tidak punya predikat. Nah, saudara-saudari yang terkasih, apa kata Yesus? Seorang nabi diterima di mana-mana kecuali di tempat asalnya. Artinya apa? Yesus ditolak di Nazaret, walaupun di tempat lain dia begitu diterima. Bahkan 5.000 orang siap mendengar ia mengajar.
banyak orang disembuhkan. Dan itu juga yang terjadi pada kita. Saat kita menolak pengajaran atau informasi dari saudara kita yang tidak bertitel, kita tidak ada ubahnya dengan orang-orang yang menolak kehadiran Yesus, yang menolak pengajaran Yesus. Disinilah kita masih menilai seturut selera kemanusiaan kita. Kita belum mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Kita belum menilai secara hati nurani, tapi kita masih menggunakan daya pikir, penilaian, pengetahuan, kemanusiaan yang sangat terbatas. Kita tumpul akan bisikan hati nurani. Kita tumpul akan bisikan Roh Kudus agar kita menilai dengan objektif sesuai dengan apa yang ada, bukan sesuai dengan predikat yang disandang. Jangan jauh-jauh dalam suatu kelompok atau dalam suatu gereja. Bila seorang petani yang berbicara, kita mungkin akan mengacuhkan. Walaupun kita tidak menyuruh turun dari podium, tapi kita mungkin tidak mendengar. Tapi bila seorang bupati yang datang berbicara di podium, walaupun bukan dengan kapasitasnya memberi pencerahan, kita akan dengan tekun mendengar dan menerima, walaupun belum tentu lebih baik yang disampaikan seorang pejabat itu daripada yang disampaikan dari orang petani yang lusuh. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam renungan hari ini Yesus mengajak kita untuk peka atas bisikan Roh Kudus, hati nurani kita, agar kita menilai seseorang bukan dengan pengetahuan kemanusiaan yang terbatas, tapi dengan bimbingan Roh Kudus, sehingga kita dapat menilai dengan objektif, tanggap dengan objektif. Jangan lihat predikat orang, tapi lihatlah kualitasnya. Amin. Tuhan memberkati.